Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Di video kali ini gue akan analisis One Piece chapter 1115. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Nah, kalian bisa komen juga nih kalau ada momen menarik yang gue terlewat. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Chapter ini dimulai dengan Vegapunk melanjutkan pidato atau siarannya. Vegapunk mengatakan bahwa pada abad kekosongan, Joy Boy harus berperang menghadapi aliansi 20 kerajaan yang kita kenal sebagai pemerintah dunia. Menurut Vegapunk, penyebab pasti perang ini belum diketahui, tapi Vegapunk yakin kalau perang ini terjadi salah satunya akibat perbedaan ideologi. Oleh sebab itu, Vegapunk tidak bisa menyatakan mana pihak yang benar dan pihak yang salah. Hal ini mirip dengan yang gue katakan di video yang ini, bahwa sulit untuk menentukan pihak mana yang benar dan salah karena semua ini tergantung sudut pandang. Nah, mungkin ini yang menjadi alasan kenapa Rayleigh menyarankan para Straw Hats untuk mengungkap abad kekosongan sendiri, karena bisa jadi kesimpulan yang mereka dapatkan berbeda dengan Roger. Mungkin juga ini yang menjadi alasan kenapa Roger dan krunya tidak mau mengungkapkan abad kekosongan ke publik, karena mereka juga bingung untuk menentukan mana pihak yang benar dan salah, sehingga mereka lebih memilih diam daripada mereka memilih pihak yang salah. Apakah mungkin salah satu penyebab peperangan dimulai karena adanya konflik konyol seperti perbedaan ideologi yang sangat gak penting? Contohnya seperti yang digambarkan Luffy dan Blackbeard terhadap rasa Pai. Oleh sebab itu, Roger tertawa ketika menemukan One Piece dan mengungkapkan abad kekosongan. Perbedaan ideologi ini mungkin bisa jadi membawa kita ke fakta bahwa gak semua keluarga D itu setuju dengan ideologi Joy Boy. Oleh sebab itu, kita bisa melihat karakter seperti Blackbeard yang sangat bertolak belakang dengan Luffy. Kalau ternyata ini benar, hal ini membuat makna dari D akan jauh lebih dalam dari apa yang kita bayangkan. Oke, lanjut. Pada panel ini kita juga bisa melihat reaksi yang sangat lucu dari Angkatan Laut ketika mendengar pidato Vegapunk mengenai perang antara Joy Boy dan pemerintah. Menurut sudut pandang Angkatan Laut yang awam, sangat wajar bahwa pemerintah melawan Joy Boy karena Joy Boy adalah bajak laut, sama seperti yang dilakukan mereka sekarang. Hal ini lucu karena sudut pandang pembaca seperti kita tahu bahwa konfliknya nggak sesimpel itu. Selain itu, yang lebih kocak lagi, di tengah-tengah ketegangan pidato Vegapunk, kita bisa melihat reaksi dari Demaro Black yang sekarang sedang meniru bajak laut Kid. Buat yang lupa, Demaro Black ini adalah kelompok yang meniru Luffy dan para Straw Hats pada saat time skip di Sabaody. Nah, kejadian ini bisa jadi clue yang sangat jelas bahwa nantinya bajak laut Kid akan kembali. Polanya sangat mirip. Dulu bajak laut Luffy kalah dari Angkatan Laut, lalu Demaro Black meniru mereka. Akhirnya bajak laut Luffy kembali. Nah, sekarang bajak laut Kid kalah dari Shanks, lalu Demaro Black meniru mereka. Nah, apakah akhirnya bajak laut Kid akan kembali? Reaksi lainnya yang gak kalah lucu adalah ketika akhirnya kita bisa melihat Foxy kembali ke cerita. Jujur, gue merasa kayaknya Oda gak mungkin tiba-tiba tanpa alasan menampilkan reaksi Foxy. Apakah mungkin Foxy akan punya peran yang cukup signifikan ke depannya? Karena ada teori bahwa Foxy memiliki hubungan dengan Saturn pada panel ini di chapter 1099. Kita bisa melihat ada karakter yang dari belakang mirip banget dengan Foxy sedang berbicara dengan Saturn. Oke, lanjut. Pada chapter ini kita juga bisa melihat kemampuan pedang milik Nasjuro yang keren banget. Kenapa keren banget? Karena sepertinya Nasjuro sudah mencapai puncak keahlian seorang pendekar pedang, karena dia bisa memotong Labo Face tanpa memotong orang-orang yang ada di dalamnya. Menurut ayahnya Kuina, puncak skill seorang pendekar pedang adalah melindungi apa yang ingin dilindungi dan memotong apa yang ingin dipotong. Jadi sepertinya seperti yang udah kita duga, Nasjuro ini emang jago banget. Oke, kita kembali ke pidato Vegapunk. Pada panel ini akhirnya kita bisa melihat siluet dari Joy Boy yang sangat mirip dengan Gear 5 Luffy. Hal yang menarik di sini adalah kalau kalian perhatiin, siluet Joy Boy dan Gear 5 Luffy memiliki sedikit perbedaan. Pada siluet Gear 5 Luffy kita bisa melihat ada awan yang mengelilinginya, sedangkan pada siluet Joy Boy hal yang mengelilinginya lebih mirip api dibanding awan. Apakah hal ini akan memperkuat bahwa Luffy pada akhirnya akan memakan Mother Flame dan awan yang mengelilingi Luffy akan berubah menjadi api seperti Joy Boy? Di panel selanjutnya, Vegapunk menjelaskan bahwa abad kekosongan diakhiri dengan kekalahan Joy Boy. Sampai saat ini kita belum tahu alasan pasti kekalahan Joy Boy. Oleh sebab itu, gue akan coba kasih beberapa teori yang menurut gue cukup menarik. Teori pertama, Joy Boy dikalahkan oleh rekannya sendiri. Salah duanya adalah
adalah Iron Giant dan Zunesa karena dipengaruhi Imu. Dasar dari teori ini adalah, pertama, ketika Vegapunk mengatakan kekalahan Joy Boy, Oda memutuskan untuk menyorot Iron Giant dan Zunesa, seakan-akan dua makhluk ini adalah penyebab kekalahan Joy Boy. Kedua, jika kita perhatiin penjelasan Vegapunk pada panel-panel sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Joy Boy dan pihaknya punya segalanya untuk menang. Joy Boy punya buah iblis Nika yang sudah awaken, plus peradabannya memiliki teknologi yang menurut Vegapunk sangat di luar nalar. Oleh karena itu, mungkin hal yang menjadi alasan kekalahan Joy Boy adalah pengkhianatan. Mungkin Imu memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan mengontrol orang lain. Oleh sebab itu, Imu bisa meyakinkan 20 kerajaan untuk melawan satu kerajaan kuno demi tahta yang dia inginkan. Karena jujur agak aneh menurut gua ketika 20 kerajaan bisa sepakat untuk menyerang satu kerajaan kalau tidak ada orang yang berpengaruh besar di baliknya. Hal yang bisa jadi bukti adalah kita bisa melihat pola seperti aura yang cukup menarik pada panel ini. Aura ini menempel pada pihak kerajaan yang sedang melawan Joy Boy. Aura ini bisa kita lihat juga pada Holy Knights atau kesatria suci ketika diperkenalkan oleh Dragon. Apakah aura ini menandakan bahwa mereka ada dalam pengaruh Imu? Apakah Iron Giant dan Zunesa dipengaruhi oleh aura ini dan dikontrol oleh Imu yang menyebabkan mereka berkhianat menyerang Joy Boy? Oleh sebab itu, Zunesa menghukum diri dia sendiri dengan berjalan tanpa henti di lautan, dan Iron Giant berkali-kali meminta maaf kepada Joy Boy. Jika teori ini benar, gua jadi kepikiran jangan-jangan pada final battle nanti Imu juga akan menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi dan mengontrol kru Straw Hats lain. Akhirnya teman-teman Luffy akan menyerang dan berkhianat kepada Luffy, sama seperti yang Imu lakukan terhadap kru Joy Boy. Nah, teori kedua sebenarnya jauh lebih simpel. Joy Boy lahir sekitar 900 tahun yang lalu. Otomatis pada abad kekosongan umurnya kurang lebih udah 100 tahun karena abad kekosongan itu terjadi 800 tahun yang lalu. Jadi Joy Boy kalah karena usianya udah tua banget dan kekuatannya jauh menurun. Oke, lanjut ke panel berikutnya di mana Vegapunk menjelaskan dampak dari perang besar di abad kekosongan. Vegapunk menjelaskan perang yang berlangsung selama 100 tahun ini menghasilkan dampak yang sangat merusak. Permukaan air laut naik setinggi 200 meter menyebabkan banyak benua dan pulau tenggelam termasuk kerajaan kuno. Hal ini yang menjadi alasan kenapa dunia One Piece didominasi oleh air dan pulau-pulau kecil, mirip seperti tragedi Pangaea pada dunia nyata. Selain itu, dampak yang bisa dirasakan hingga saat ini adalah adanya hambatan untuk masyarakat dalam menemukan pengetahuan dan budaya baru karena mereka dipisahkan oleh banyak lautan yang sulit untuk dilalui. Contohnya Carrot dan Oden yang tidak menyadari luasnya dunia. Selain itu, lagi-lagi apakah Oda melakukan foreshadow pada cover chapter 905? Kita bisa melihat ada peta dunia yang pulaunya masih utuh. Ditambah judul pada chapter ini adalah What a Beautiful World atau sungguh dunia yang indah. Apakah ini gambaran dunia sebelum abad kekosongan? Lanjut, Vegapunk mengatakan senjata kuno adalah penyebab bencana yang menyebabkan hampir sebagian dunia tenggelam. Jujur di sini gue cukup bingung. Jika bencana ini disebabkan oleh senjata kuno, apakah mungkin pihak Joy Boy lah yang menenggelamkan dunia? Karena seperti yang kalian tahu, orang yang membuat senjata kuno dan punya akses menggunakannya seharusnya orang dari kerajaan kuno. Atau mungkin kita bisa kembali ke teori gue sebelumnya bahwa Imu merupakan orang dari kerajaan kuno. Anyway, kalau kita kembali ke panel ini, jika kita perhatiin seharusnya kerajaan kuno tenggelam tidak terlalu dalam karena kita masih bisa melihat sinar matahari. Sinar matahari diketahui bisa menembus 200 hingga 1000 meter. Jadi kita bisa berasumsi bahwa kerajaan kuno tidak tenggelam sedalam Fishman Island yang berada di kedalaman 10.000 meter. Jadi seharusnya lebih mudah untuk ditemukan. Ngomong-ngomong soal kerajaan kuno yang tenggelam, hal ini jadi nyambung dengan pesan dari Nefertari The Lily. Pesannya adalah bawahlah bendera Fajar melawan dunia. Apakah mungkin Ing di sini bukan tapi sinking. Jadi pesan Lily sebenarnya adalah bawalah bendera Fajar melawan dunia yang tenggelam. Lily ingin mengangkat kembali dunia di atas permukaan laut seperti matahari terbit atau fajar. Oke, pada bagian akhir chapter kita mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya perang abad kekosongan belum berakhir dan berlanjut hingga sekarang. Perang ini akan dilanjutkan oleh Luffy sebagai penerus Joy Boy. Oleh sebab itu, Whitebeard mengatakan bahwa pemerintah dunia akan hidup
dalam ketakutan karena perang ini akan dilanjutkan dan akan melibatkan seluruh dunia. Lalu kita juga bisa melihat reaksi Imu yang terlihat sangat tenang dan berbeda 180 derajat dengan Gorose. Reaksi ini jujur bikin Imu makin serem. Imu bener-bener terlihat kayak dewa yang gak takut akan apapun. Imu juga terlihat punya rencana dan siap untuk menghadapi perang lanjutan ini. Apakah mungkin Vegapunk di chapter selanjutnya akan mengungkapkan Imu sebagai penutup siarannya? Nah, bagaimana menurut kalian tentang analisis dan teori yang ada di chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.